Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bu Arum. Hari ini kita akan belajar tema 8 Bumiku, subtema 1 perbedaan waktu dan pengaruhnya pembelajaran ke-6. Siapkan buku sistemmu serta peralatan tulismu. Simak video pembelajaran dengan seksama supaya kalian mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bagi kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dan jangan lupa untuk like dan share supaya kalian selalu mendapatkan informasi video pembelajaran terbaru. Anak-anak, hari ini kalian akan belajar menemukan pokok pikiran dari sebuah bacaan, kemudian pelaksanaan kewajiban masyarakat terhadap lingkungan, serta menyanyikan lagu bersih dan sehat. Simak teks bacaan berikut. Keadaan alam di Indonesia. Indonesia memiliki lebih dari ribuan pulau. Pulau terpadat penduduknya adalah Pulau Jawa. Lebih dari setengah atau 65% penduduk Indonesia hidup di Pulau Jawa. Indonesia memiliki 5 pulau besar yaitu Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Papua. Indonesia memiliki lebih dari 400 gunung api, sekitar 130 di antaranya termasuk gunung api aktif. Sebagian dari gunung api terletak di dasar laut dan tidak terlihat di permukaan laut. Indonesia merupakan tempat pertemuan dua rangkaian gunung api aktif. Selain itu, terdapat puluhan patahan aktif di wilayah Indonesia. Indonesia mempunyai iklim tropik basah yang dipengaruhi oleh angin muson barat dan muson timur. Dari bulan November hingga Mei, angin bertiup dari arah barat laut. Angin ini membawa banyak uap air sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim hujan. Bulan Juni hingga Oktober angin bertiup dari tenggara. Angin ini bersifat kering sehingga pada bulan-bulan tersebut Indonesia mengalami musim kemarau. Suhu udara di dataran rendah Indonesia berkisar antara 23 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius sepanjang tahun. Namun, suhu juga sangat bervariasi. Rata-rata mendekati 40 derajat Celcius pada musim kemarau di Lembah Palu, Sulawesi, dan Pulau Timur. Suhu di bawah 0 derajat Celcius di Pegunungan Jayawijaya, Papua. Terdapat salju abadi di puncak-puncak pegunungan di Papua seperti Puncak Trikora dan Puncak Jaya. Curah hujan di Indonesia rata-rata 1.600 mm setahun. Daerah dengan curah hujan rata-rata tinggi sepanjang tahun adalah Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, dan sebagian Jawa Barat. Kalimantan Barat, Sulawesi Utara, Maluku Utara, dan Delta Membramo di Papua. Teks tadi adalah karangan non-fiksi. Karangan non-fiksi ialah karangan yang dibuat berdasarkan fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer, laporan, artikel, feature, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Perbedaan antara fiksi dan non-fiksi terletak pada masalah faktual atau tidak, imajiner atau tidak. Perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa atau apapun selain masalah fakta dan hayalan. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar pikiran pembaca. Bahasa karangan non-fiksi bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Non-fiksi dibagi menjadi dua, yaitu non-fiksi murni dan non-fiksi kreatif. Dari teks tersebut, kita bisa tahu bahwa kondisi umum alam Indonesia terdiri dari ribuan pulau, memiliki ratusan gunung api, beriklim tropis, memiliki curah hujan 1.600 mm per tahun, sedangkan ciri khususnya memiliki 5 pulau besar, memiliki 130 gunung api aktif, menjadi tempat pertemuan rangkaian gunung aktif, serta memiliki 2 musim. Perhatikan teks berikut. Sumbatan, air, dan banjir. Di Jakarta, banjir sudah menjadi peristiwa biasa. Pertama kali banjir di Jakarta terdokumentasikan pada tahun 1699. Banjir sudah terjadi di Jakarta sejak zaman kolonial. Ada hal penting terkait banjir yang harus kita ketahui.
yaitu sumbatan saluran air. Sumbatan terjadi ketika Jakarta mengalami banjir. Di kota ini, banjir tidak hanya berisi air, namun terdapat banyak sampah juga. Banyak orang yang menganggap air merupakan suatu elemen penyebab polusi. Sebenarnya, sampahnya yang menyebabkan air terkena polusi. Ketika terdapat banyak sampah di sepanjang sungai, tidak ada ruang lagi bagi air untuk mengalir karena terhambat oleh sampah tersebut. Tak pelak lagi, air pun meluap dan terjadilah banjir. Air dan sampah bercampur dan mengalir di sepanjang jalan-jalan yang biasa kita lewati. Saya percaya bahwa kita bisa mengurangi resiko banjir jika Pemda Jakarta melakukan berbagai proyek air yang dapat mengedukasi dan menginformasikan bagaimana cara untuk membuang sampah yang benar, beserta sanksi tertentu apabila tidak mematuhi aturan. Tutur Chandrian Atahiyat, seorang ahli arkeologi dan pelestari Kota Tua Jakarta. Artikel tersebut kita bisa mengidentifikasi bahwa penyebab banjir di Jakarta adalah masyarakat yang lalai dalam melaksanakan kewajiban. Masyarakat Jakarta tidak melaksanakan kewajiban untuk membuang sampah pada tempatnya. Mereka sering membuang sampah di sungai hingga menyumbat aliran air. Akibatnya, air meluap dan menyebabkan banjir. Anak, supaya kita tidak mengalami banjir, kita harus berkewajiban menjaga lingkungan bersih. Caranya bagaimana? Di lingkungan rumah kalian bisa menanam pohon, menyapu halaman, mencabut rumput. Di lingkungan sekolah kalian bisa piket dengan rajin, memastikan sepatu kering saat masuk kelas, membersihkan kelas sesuai dengan jadwal. Sedangkan di lingkungan masyarakat, kalian tidak membuang sampah di tempat saluran air, sungai, serta melakukan penghijauan. Nah, mari kita